Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum dimulainya pembelajaran ini, anak-anak jangan lupa berdoa. Mudah-mudahan Allah SWT memudahkan dan memberikan pemahaman yang sempurna kepada anak-anak sehingga bisa mengikuti pelajaran-pelajaran yang diberikan oleh gurunya. Baiklah anak-anak sekalian, pada pertemuan yang lalu, pada minggu pertama, kita membahas tentang pelajaran IPA, yaitu tentang reproduksi pada manusia. Reproduksi pada manusia, yang pertama adalah reproduksi pada pria. Reproduksi pada pria sudah dibahas oleh Bapak Suwito pada pertemuan pertama. Sekarang Ibu akan melanjutkan pembahasan berikutnya, yaitu reproduksi pada wanita. Reproduksi pada wanita itu tentunya terjadi pada organ-organ reproduksi wanita. Nah, organ-organ reproduksi wanita ini sebenarnya sudah ada sejak lahir, tapi belum berfungsi dengan baik, belum berfungsi. Jadi kapan berfungsinya? Begitu anak-anak yang perempuan beranjak remaja, maka alat-alat reproduksinya mulai berfungsi dengan sempurna, yang ditandai dengan menstruasi. Jadi menstruasi ini terjadi pada alat-alat reproduksi pada wanita. Alat-alat reproduksi pada wanita ini juga untuk mempersiapkan pertumbuhan janin atau perkembangan janin di dalam tubuh. Oleh sebab itu, Rasulullah SAW menyuruh kita untuk senantiasa menghormati ibumu, menyayangi ibumu, dan tentunya berbakti kepada ibumu. Kenapa demikian? Karena tanpa beliau kita tidak akan bisa melihat dunia yang indah ini. Anak-anak ibu sekalian, walaupun situasi saat ini adanya wabah corona, namun ibu ingin kalian tetap menjadi anak-anak yang pintar. Oleh sebab itu, pelajari dan pahamilah apa-apa yang diberikan atau pelajaran-pelajaran yang diberikan oleh guru-gurumu. Nantinya ibu akan memutarkan video pembelajaran tentang reproduksi pada wanita. Kalian pahami benar-benar, simak dengan baik, jangan main-main, karena nanti setelah ini akan ibu berikan tugas untuk kalian. Agar kalian bisa menjawab, maka kalian harus mengikuti pelajaran ini dengan baik. Seperti biasanya, nanti tugas-tugas kalian akan kalian sampaikan kepada guru masing-masing. Yang gurunya Bapak Suwito tentunya kalian kirimkan ke WA Bapak tersebut. Yang gurunya Ibu, kalian masukkan ke classroom ya nak ya. Kalian sudah masuk classroom semuanya, kelas 94, 95, dan 96. Nah, yang kelasnya dengan Ibu Desmila kirimkan kepada WA Ibu Desmila. Demikian pengantar dari Ibu, mudah-mudahan kalian menjadi anak-anak yang pintar. Sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, sekarang kita akan membahas mengenai organ reproduksi pada wanita. Setelah sebelumnya kita bahas mengenai organ reproduksi pada pria. Secara peran, reproduksi pada wanita jauh lebih kompleks daripada pria. Jika organ reproduksi pada pria menghasilkan gamet dan hormon saja, tidak demikian pada organ reproduksi pada wanita.
Pada wanita, tidak hanya menghasilkan gamet dan hormon saja, tapi tubuhnya harus bersiap untuk merawat janin yang akan berkembang untuk jangka waktu yang sangat lama, yaitu sekitar 9 bulan. Lama kan ya? Maka hal ini bisa dijadikan salah satu alasan mengapa Rasulullah SAW menyebutkan ibu 3 kali dibandingkan ayah. Hal ini terdapat pada kitab Adabul Mufrad yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Bunyinya seperti ini. Ya Rasulullah, man abar? Qala ummaka. Qultu man abar? Qala ummaka. Qultu man abar? Qala ummaka. Qultu man abar? Qala abaka. Tsummal aqrab. Fal-aqrab. Wahai Rasulullah, siapa yang paling berhak bagiku berbuat baik kepadanya? Rasul menjawab, ibumu. Aku bertanya, kemudian siapa lagi? Rasul menjawab, ibumu. Aku bertanya, kemudian siapa lagi? Rasul menjawab, ibumu. Aku bertanya, kemudian siapa lagi? Rasul menjawab, bapakmu, kemudian kerabat yang terdekat, dan seterusnya. Berdasarkan hal inilah, maka tidak ada alasan untuk kita untuk tidak berbakti kepada kedua orang tua kita, terutama kepada ibu kita. So, balik lagi ke topik utama. Reproduksi pada wanita memiliki struktur yang terdiri dari 2 bagian. Ada eksternal dan ada internal. Ingat baik-baik ya, eksternal dan internal. Struktur reproduksi eksternal wanita ada 2. Ada klitoris, ada 2 set labia. Apa itu klitoris? Klitoris merupakan salah satu titik rangsangan seksual yang paling sensitif karena mengandung banyak ujung saraf. Oke, klitoris ini hanya terdapat pada wanita. Yang kedua, ada 2 set labia, yaitu ada labium mayor dan labium minor. Untuk diketahui, 2 set labia ini mengelilingi lubang vagina. Oke, sekarang lanjut ke organ internal pada wanita. Harap berkonsentrasi karena agak sedikit panjang dari organ reproduksi eksternal. Yang pertama ada ovarium. Fungsinya yaitu untuk menghasilkan ovum. Ingat ya, ovarium menghasilkan ovum. Proses menghasilkan ovum dari ovarium namanya ovulasi. Jadi ada ovarium, ovum, dan ovulasi. Ovarium juga dikenal sebagai gonad betina. Sama halnya dengan testis, jumlahnya ada sepasang. Ada di bagian kiri dan ada di bagian kanan. Bentuknya seperti kacang almond. Dan yang paling penting juga di ovarium ini terdapat struktur kecil mirip kantung yang disebut dengan folikel. Di dalam folikel ini ada ovum yang belum matang yang dikenal dengan oosit, dan oosit ini sudah dibawa sejak lahir oleh wanita. Selain itu, folikel jumlahnya ini sangat banyak, jumlahnya kurang lebih sekitar 400.000. Ini bukan angka pasti, jadi kurang lebih diperkirakan jumlahnya ada 400.000 dan akan berkurang seiring bertambahnya usia wanita. Luar biasa kan ya? Dan pada wanita yang telah memasuki usia menopause, biasanya ovariumnya berlubang karena folikelnya sudah mengeluarkan isinya, jadi berlubang. Yang kedua ada oviduk. Oviduk atau yang dikenal sebagai tuba falopi letaknya memanjang dari rahim menuju lubang yang berbentuk corong di setiap ovarium. Setelah ovulasi, ovum akan meninggalkan ovarium menuju ke tuba falopi. Untuk apa dia ke tuba falopi? Dia akan menunggu untuk bertemu dengan sperma. Setelah bertemu dengan sperma, maka akan terjadi yang namanya fertilisasi atau meleburnya sperma dan ovum untuk menghasilkan zigot. Zigot ini nanti akan berkembang menjadi janin. Berkembangnya di bagian mana? Di bagian rahim. Yang ketiga ada rahim atau nama kerennya adalah uterus. Rahim ini merupakan organ tebal yang berotot.
dapat mengembang selama masa kehamilan untuk menampung janin maksimal sekitar 4 kilo. Dan luar biasanya lagi, rahim ini tidak hanya disebutkan di satu surat, dan bahkan ada di beberapa surat. Kalian cari lagi surat apa yang menyebutkan rahim ini. Lapisan dalam di bagian rahim dikenal sebagai endometrium. Lapisan ini kaya akan pembuluh darah. Makanya lapisan ini ketika terjadi menstruasi akan meluruh. Jadi menstruasi itu dikenal sebagai proses meluruhnya bagian endometrium akibat ovum tidak dibuahi oleh sperma. Di bagian rahim juga ada yang namanya mulut rahim atau yang dikenal dengan serviks. Inilah bagian yang paling sering terkena kanker. Istilah yang paling sering didengar adalah kanker serviks. Jadi bagi wanita, jaga pola hidup dan kebersihan organ vital kita agar tidak terkena penyakit yang tidak diinginkan seperti kanker serviks ini. Yang terakhir ada vagina. Vagina merupakan bagian berotot tetapi elastis. Vagina juga merupakan tempat memasukkannya penis dan tempat awal masuknya sperma. Selain itu, vagina juga berfungsi sebagai jalan lahir bagi bayi saat dilahirkan. Seperti yang telah disebutkan bahwa vagina dilindungi oleh 2 set labia. Di bagian vagina juga terdapat selaput tipis yang dikenal sebagai selaput darah atau himen. Itulah bagian-bagian utama pada organ reproduksi wanita. Gitu aja untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.